Hari terakhir libur Lebaran, stasiun Cirebon, Jawa Barat ramai calon penumpang. Rata-rata calon penumpang kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Hingga tadi pagi pemirsa, sekitar 3.000 penumpang telah berangkat menuju sejumlah kota, terutama Jakarta dan sekitarnya. 7 kereta api yang beroperasi di Daob 3 Cirebon diberangkatkan dalam kondisi penuh tanpa kursi yang tersisa. Kebanyakan calon penumpang telah melakukan pembelian tiket sejak jauh-jauh hari. Humas PT KAI Daob 3 Cirebon mengimbau agar calon penumpang bisa memperhatikan jam kedatangan ke stasiun setidaknya 30 menit sebelum keberangkatan. Sementara itu pemirsa, puncak arus balik gelombang kedua terjadi di stasiun Pasar Senen. Jumlah penumpang yang tiba tercatat tertinggi hari ini. Jumlah penumpang yang tiba terpantau meningkat dan melampaui gelombang pertama pada pekan lalu. PT KAI mencatat ada sebanyak 18.700 penumpang dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen. Angka ini menunjukkan peningkatan seiring berakhirnya masa libur panjang. Sementara itu aktivitas keberangkatan juga masih terbilang tinggi. Lebih dari 13.000 penumpang dijadwalkan berangkat menuju berbagai daerah. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan siang ini juga relatif lengang. Kondisi ini berbeda dengan pagi hari tadi yang sempat terjadi peningkatan volume kendaraan. Petugas gabungan juga terus melakukan pengaturan arus lalu lintas serta mengoptimalkan pelayanan penyeberangan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua. Ya pemirsa, kita akan kembali memantau kondisi terkini arus balik Lebaran 2026. Kita akan bergabung dengan rekan kami Wenda Nura di Stasiun Senen atau Pasar Senen dan Salampulungan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita terlebih dahulu menyapa Wenda di Stasiun Pasar Senen. Wenda, bagaimanakah arus balik di sana? Selamat siang Pram dan juga pemirsa, meskipun hari ini merupakan hari terakhir dari libur panjang Idul Fitri 2026, namun di stasiun Pasar Senen justru menginjak di angka tertinggi untuk kedatangan dan suasana pun saat ini masih begitu ramai karena selain angka kedatangan yang menginjak di angka tertinggi, namun angka keberangkatan juga masih cukup tinggi Pram. Dan bisa dilihat Pram dan juga pemirsa, beginilah suasana saat ini di stasiun Pasar Senen. Memang meskipun untuk angka keberangkatan ini sudah jauh lebih menurun jika dibandingkan pada saat arus mudik sebelumnya, namun bisa dilihat di counter check-in dan juga boarding ini masih terlihat ada beberapa antrian, terutama jika proses check-in ataupun jam keberangkatan kereta ini sudah berdekatan seperti itu. Dan jika kita berbicara mengenai data, Pram, untuk angka keberangkatan sendiri pada hari ini ada di angka lebih dari 13.800 penumpang yang akan diberangkatkan di stasiun Pasar Senen. Sedangkan untuk angka kedatangan memang pada hari ini menginjak di angka tertinggi jika dibandingkan dengan sebelumnya, yakni di angka lebih dari 18.700 penumpang yang akan tiba. Dan angka ini memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pada saat puncak arus balik gelombang pertama yang terjadi pada tanggal 24 Maret yang lalu, di mana pada tanggal tersebut ada sekitar 18.500 penumpang yang tiba. Jadi memang ada selisih sekitar 200 penumpang, jadi memang pada hari ini merupakan angka tertinggi untuk kedatangan di stasiun Pasar Senen, Pram. Dan juga selain itu untuk ketersediaan tiket di stasiun Pasar Senen selama periode arus mudik dan arus balik juga ini memang masih tersedia cukup tinggi karena memang untuk angka keberangkatan yang
sudah jauh lebih menurun jika dibandingkan pada saat arus mudik sebelumnya, di mana untuk periode arus balik ini di stasiun Pasar Senen sudah ditentukan hingga tanggal 1 April mendatang. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan dan akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, bisa segera memesan tiket perjalanan Anda karena memang masih banyak tiket yang tersedia melalui aplikasi resmi Akses by KAI atau kanal-kanal resmi yang bekerja sama bersama PT KAI. Pram. Enda Nura langsung dari jalur darat pemirsa stasiun Pasar Senen, kita beralih ke jalur laut di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ada rekan kami Salam Pulungan di sana. Ya, selamat siang Salam. Arus balik di Pelabuhan Bakauheni seperti apa saat ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung saat ini terpantau normal cenderung lengang. Tidak tampak adanya antrian kendaraan yang akan melakukan penyeberangan di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP, per hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam ini tercatat ada kurang lebih 111.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran ini. Sementara untuk jumlah total kendaraan ini berarti di angka 26.500 sekian di periode tahun ini. Dan memang ini menurun jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dan meskipun juga pada hari ini juga diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak Banten, di Pelabuhan Bakauheni Lampung maksud kami. Tapi situasinya saat ini justru terpantau lebih lengang dan juga lebih landai jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari pihak PT SDP bahwa pada hari ini memang jumlahnya tidak akan jauh berbeda pada hari kemarin, di mana memang tadi informasi yang kami dapatkan bahwa akan ada sekitar kurang lebih 111.000 penumpang yang memang tidak jauh berbeda dengan hari kemarin, maupun juga jumlah kendaraan berada di angka 20 ribuan kendaraan pada hari ini. Dan meskipun juga ini dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, dan juga pemirsa, bahwa untuk mekanisme dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini masih diberlakukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung, mulai dari delay system dan juga buffer zone yang tersedia di rest area mulai dari kilometer 20B dan juga kilometer 49B. Nantinya juga akan diberikan stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten. Sementara untuk kendaraan yang belum mempunyai tiket dan juga tidak mengarah ke pelabuhan akan diberikan stiker berwarna merah, sehingga untuk arus lalu lintas ini bisa lebih terkendali dan ini juga bisa mencegah terjadinya kepadatan lalu lintas ketika mengarah ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk single tarif juga masih diberlakukan hingga hari ini pada pukul 23.59 nanti malam. Dan ini bisa sekali dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik, sehingga ini momen-momen seperti ini untuk penyetaran harga ini tidak ada perbedaan harga, baik itu di dermaga eksekutif maupun juga di dermaga reguler, ini semuanya harganya sama. Meskipun demikian, nantinya kendaraan ketika memasuki ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini tidak bisa memilih apakah nantinya kendaraan ini akan masuk ke dermaga eksekutif ataupun juga reguler. Nantinya akan ada petugas di lapangan yang mengatur siklus dari arus lalu lintas, apakah nantinya kendaraan ini dialihkan menuju ke ke dermaga reguler ataupun juga ke dermaga eksekutif, sehingga ini bisa meminimalisir adanya kepadatan lalu lintas ketika memasuki di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga bahwa arus kendaraan ini banyak terjadi pada waktu gelap, terutama pada waktu malam hari, karena masyarakat ini menghindari panas terik matahari yang terjadi di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung maupun juga di Pelabuhan Merak Banten yang memang situasinya cenderung panas bahkan di atas 30 derajat Celcius di kawasan dua pelabuhan ini. Pram. Baik, Salam Pulungan melapor langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan tadi sebelah rekan kami Enda Nura langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Di hari terakhir libur Lebaran pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat juga terpantau padat. Kepadatan terlihat dari arah Jakarta menuju Bandung. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung memadati ruas tol Cipularang Purwakarta pada Minggu pagi. Lonjakan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus wisata. Meski libur Lebaran hampir usai, namun masih banyak masyarakat yang ingin berwisata ke kawasan Bandung dan juga sekitarnya. Sementara arus balik dari Bandung menuju Jakarta masih terpantau lengang.